Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Wandari dengan NIM 234302. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tugas teori NP problem atau non-deterministic polynomial problems. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori bahasa dan otomata dengan kode seksi 2021-2343-0025 dengan dosen pengampu I. Permana STMT. Pada hari Jumat pukul 3 sampai 5 sore di ruangan FTK 0413. Pertama, kita akan membahas mengenai NP problems. NP merupakan singkatan dari non-deterministic polynomial. Polynomial prime non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik, di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP atau non-deterministic polynomial. TSDP merupakan salah satu contoh persoalan dari non-deterministic polynomial. Sebab jika diberikan sebuah tekanan string atau tool, maka dibutuhkan OM untuk memverifikasi solusi tersebut. Integers knapsack decision problem dan gap coloring decision problem semuanya adalah NP atau non-deterministic polynomial. Berarti ada 3 contoh dari non-deterministic polynomial problem. Yang pertama TSDP, yang kedua ada integer knapsack decision problem, dan yang ketiga ada gap coloring decision problem. Dan menggambar sebagai. Jadi semua persoalan dari polinomial juga merupakan persoalan dari non-deterministic polynomial. Berarti polinomial ini lebih kecil dan atau termasuk dari non-deterministic polynomial, sedangkan non-deterministic polynomial bukan bagian dari polinomial sebab tahapannya mereka tidak terdapat di dalam persoalan polinomial. Karena itu P adalah himpunan bagian dari NP. Berikut adalah diagram Venn. Ini adalah contoh verifikasi pada pewarnaan graf. Yang mana pewarnaan graf ini merupakan salah satu contoh dari non-deterministic polynomial. Yang pertama periksa apakah graf G ada F sama E. Di bawah ini dapat diwarnai dengan 3 warna sehingga tidak ada satu simpul bertetangga dengan yang lain. Ini ada state 1, 2, 3, 4, 5. Verifikasi jawabannya sequence simpul dengan 3 warna adalah benar. Jadi 3 warnanya itu kita bedakan menjadi 3 warna, yaitu ada merah, ada kuning, ada hijau. Karena syaratnya setiap state itu atau setiap simpul tidak ada warnanya berdampingan. Jadi karena dia ada 5 simpul, jadi simpul 1, 5, dan 4 itu diberi warna merah, simpul 3 diberi warna kuning, dan simpul 2 diberi warna hijau. Memeriksa apakah 2 simpul bertetangga berwarna sama dengan kompleksitasnya O mutlak E, maka menghasilkan polinomial. Inilah contohnya. Contoh verifikasi pada status variable problem state atau SAT dengan X dengan input dan anggota inputannya X1, X2, X3, dan C dengan anggota inputannya
X1 V X2 V X3 35 X2 35 X1 V X2 dengan 2X segmen X1 sama 1 X2 sama 2 X3 sama 1 divisi verifikasi jawaban segmen C dengan nilai-nilai kebenaran tersebut, misalkan C dengan sama dengan 2 maka 0 1. Untuk menemukan solusi, sayangnya pada solusi kedua ini untuk kedua persoalan tadi itu sedikit sukar, jadi lebih mudah untuk penyelesaian yang pertama. Kalau penyelesaian kedua ini sedikit sukar atau sedikit susah, jadi lebih baik kita menggunakan penyederhanaan langsung adanya grafiknya, jadi lebih mudah untuk menentukan atau memberikan warna apa aja yang bagus pada simpul-simpulnya sehingga sesuai dengan keterangan soal. Jika kita hanya menggunakan rumus seperti ini, itu akan sedikit mempersulit kita dalam menghasilkan output yang benar. Contoh-contoh persoalan NP lainnya tadi kita sebutkan ada TSDP. Sebab jika diberikan solusi sebagai sebuah teka input, maka dibutuhkan NOR untuk memverifikasi solusinya. Kedua adalah integer knapsack division problem. P adalah himpunan bagian dari NP, atau P elemen atau himpunan bagian dari NP, atau dilambangkan seperti ini ya. Karena setiap persoalan keputusan yang kompleksiti waktu polinom solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Dan persoalan P tidak ada tahap menerka, jadi P ini nggak ada kita menerka ini harus kemana dan sedangkan di non-deterministic polinomial itu bisa ada menerka. Jadi P elemen NP mengidentifikasi dua hal. Yang pertama, P bisa sama dengan NP atau integer subset karena dia elemen dari NP. Tapi P itu tidak sama dengan NP atau non-deterministic polynomial, atau P itu elemen NP proper subset. Proper bukan improper. Kenapa dia tidak sama? Karena bagian elemen atau himpunan dari NP belum tentu dia himpunan dari P. Tapi jika himpunan dari P itu sudah tentu dia elemen dari atau himpunan dari NP. Kita lihat di diagram tadi. Sudah dijelaskan bukan? Kalau P ini masuk ke dalam NP. Tetapi sedangkan EP ini belum tentu masuk ke dalam P. Jadi tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P itu tidak sama dengan NP atau P itu sama dengan NP. Pertanyaan apakah P sama dengan NP adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer. Jadi pertanyaan data sangat penting sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan adalah non-deterministic polynomial. Jadi kesimpulannya NP problems karena pembahasan yang sebelumnya, jika P sama dengan NP, maka betapa banyak persoalan keputusan yang dapat dikerjakan secara sangkil atau efisien dengan algoritma kebutuhan waktunya polinom. Namun, kenyataannya banyak kali antara gagal menggunakan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP. Karena itu, cukup aman kalau kita mengasumsikan saat ini bahwa P itu tidak sama dengan NP, atau polinom itu tidak sama dengan non-deterministic polynomial problem, seperti diagram Venn berikut ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Thank you.